Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya mau menjelaskan apa kondisi Langkat pada masa pendudukan Belanda. Pada tahun 1869, Kesultanan Langkat menandatangani perjanjian dengan Belanda yang menyatakan bahwa Langkat merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Belanda. Perjanjian ini memberikan Belanda kendali atas administrasi dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut. Pada awalnya, kehadiran Belanda hanya mengusung misi membangun kerjasama antar kerajaan. Belakangan, konteks kerjasamanya dimaknai sebagai upaya Belanda memperlihatkan superioritas mereka, menundukkan Kesultanan Langkat di bawah kaki kerajaan Belanda. Konteks selanjutnya, kolonial Belanda mengoptasi melalui kebijakan politis, mengubah kelas penguasa tradisional menjadi fungsi-fungsi subordinat dalam pemerintahan sipil pribumi. Hal ini dapat dilihat dari struktur pemimpin pemerintahan tradisional di bawah presiden yang memiliki wewenang untuk mendampingi, mengontrol, bahkan mengatur kebijakan Kesultanan Langkat. Siapa itu Tengku Amir Hamzah? Di antara riuh sejarah perjuangan kemerdekaan, Tengku Amir Hamzah berdiri dalam diam yang menyala. Ia bukan panglima medan tempur, tapi penyair di barisan terdepan jiwa bangsa. Lahir di darah bangsawan Kesultanan Langkat, ia bisa saja memilih hidup nyaman dalam istana, tapi Amir memilih jalan sunyi, yakni dalam pemikiran, jalan puisi, dan pada akhirnya jalan pengorbanan. Melalui kata-katanya, Amir Hamzah menyalakan obor kesadaran nasional di tengah generasi muda Indonesia. Puisinya bukan sekedar keindahan bahasa, melainkan keseruan batin untuk mencintai tanah air, menolak penindasan, dan merangkul nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Dibunuh secara tragis dalam revolusi sosial Sumatera Timur tahun 1946. Tubuhnya mungkin dilenyapkan, tapi puisinya abadi. Ia membuktikan bahwa perjuangan tidak selalu harus bersenjata. Kadang cukup selembar kertas dan sebaris kata yang jujur. Di mana lokasi sumur minyak pertama? Lokasi sumur minyak pertama berada di Telaga Tunggal, Pangkalan Berandan. Ditemukan pada tahun 1885 oleh E.A.J. Zilker. Ini adalah tempat kelahiran Royal Dutch Shell, salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia. Penemuan ini mengubah Langkat dari wilayah agraris terpencil menjadi pusat industri energi yang global yang sangat kaya. Bagaimana cara jalur kereta api di foto ini mengubah sistem angkutan dan geografi ekonomi di Langkat pada masa lalu? Memotong jalur darat, kereta api menembus hutan dan rawa untuk menghubungkan daerah terisolasi, menggantikan jalur sungai yang lambat, dan menjadi simpul logistik. Stasiun-stasiun di foto ini dipakai untuk mengumpulkan hasil kebun, tembakau, karet, dan sawit dari pedalaman, lalu dibawa langsung ke pelabuhan ekspor di Pangkal Susu. Pada tahun 1980-an, fungsinya mati karena kalah saing dengan truk dan mobil yang mulai menggunakan jalan raya darat modern. Mengapa menjadi incaran kolonial? Karena tanah Langkat sangat subur untuk menanam tembakau berkualitas tinggi, tembakau Delhi atau Langkat, dan kandungan minyak buminya yang melimpah. Belanda menerapkan sistem konsesi lahan, di mana mereka menyewa tanah dari sultan untuk dikeruk kekayaannya. Kapan saja perubahan besar terjadi pada wilayah geografis Langkat, dan bagaimana alam seperti sungai dan minyak membentuk sejarahnya. Abad 16-19, era sungai, pusat sejarah dan istana selalu berada di pinggir sungai, seperti Tanjung Pura dekat Sungai Wampu, karena sungai adalah satu-satunya jalur transportasi dagang menuju laut. Tahun 1860-an, era perkebunan, hutan-hutan Langkat mulai ditebang dan diubah menjadi perkebunan besar oleh Belanda karena tanahnya sangat subur untuk menanam tembakau cerutu terbaik di dunia. Tahun 1885, era kota minyak, peta Langkat berubah drastis setelah ditemukan minyak di Pangkalan Berandan. Wilayah rawa disulap menjadi kota industri modern pertama di Indonesia yang dilengkapi kilang minyak dan pelabuhan. Tahun 1946 sampai sekarang, era modern. Setelah sistem kesultanan runtuh akibat revolusi sosial, pusat pemerintahan perlahan digeser dari Tanjung Pura ke Stabat karena lokasinya lebih strategis di jalur darat Trans Sumatera.